Halo semuanya, video kali ini kita akan ngebahas tentang 3 fitur yang bisa mengoptimalkan iklan Shopee kita. Dan ya, ini sudah saya gunakan ya di toko saya, dan kalian bisa lihat nih. Ini adalah hasil iklan saya sebelum saya itu memakai 3 fitur ini untuk mengoptimalkan iklan saya. Jadi di situ saya itu keluar budget itu sekitar 4,7 juta ya, dan saya dapat omset itu sekitar 20.300.000. Dan berikut ini selanjutnya, ini adalah hasil iklan setelah saya itu memakai 3 fitur ini untuk dioptimalkan. Jadi di situ saya keluar biaya atau budget itu sekitar 20,1 juta ya, dan saya bisa dapat penjualan itu sampai 270 jutaan guys. Jadi benar-benar signifikan ya berubahnya itu setelah saya mengoptimalkan dan memakai 3 fitur ini guys. Nah, apa saja sih 3 fitur dan cara mengoptimalkannya supaya iklan kita itu bisa berubah gratis seperti itu? Silahkan tonton video ini sampai habis ya guys. Oke, sebelum saya jelaskan dan sebutkan 3 fitur tersebut, di sini saya mau minta tolong ke kalian untuk bantu like video saya ini supaya video saya akan di-push sama si algoritma YouTube dan supaya lebih banyak lagi yang nonton guys. Dan tentu saja saya bisa dapat AdSense yang lebih banyak gitu ya. Jadi tolong bantu like video ini ya guys. Oke. Fitur pertama adalah fitur biaya per klik otomatis. Nah, fitur ini tuh fitur terbaru ya dari Shopee by the way. Jadi baru-baru ini itu ada fitur ini. Sebelum-sebelumnya itu belum ada ya fitur biaya per klik otomatis. Nah, kalau misalnya kita itu menggunakan fitur biaya per klik otomatis ini, kita itu bisa dapetin beberapa keuntungan guys. Poin pentingnya, keuntungan yang bisa kita dapetin kalau kita menggunakan fitur ini adalah Shopee akan mempertahankan efektivitas iklan kita, yaitu ROI kita, agar tetap berada di atas rata-rata guys, dari 15 hari terakhir. Sekaligus juga kalau misalnya kita menggunakan fitur ini, iklan kita akan lebih optimal dan bisa meningkatkan penjualan kita. Jadi benar-benar kalau kita menggunakan fitur ini itu, biaya bid kita itu lebih optimal gitu ya guys. Dan juga untuk lebih detailnya itu ada beberapa poin kalau misalnya kita itu menggunakan fitur ini. Poin pertama itu adalah bid kita itu akan dioptimalkan saat di 12-12 atau event-event tertentu. Bukan hanya 12-12 sih, tapi ada di 11-11, 10-10, 1-1. Intinya di event-event tertentu lah biaya bid kita akan dioptimalkan kalau misalnya kita menggunakan fitur biaya per klik otomatis ini. Dan biaya bid kita itu akan dioptimalkan sampai 2 kali lipat ya dari harga bid yang kita pasang di awal. Misalnya kita pasangnya itu 250 per klik ya. Nah nanti kalau misalnya kita menggunakan fitur ini, kita mengaktifkan fitur ini, biaya bid kita itu akan dioptimalkan sampai 2 kali lipat. Yang sebelumnya 250 bisa jadi nanti akan menambah jadi 500 gitu ya guys. Jadi ya ditambah 2 kali lipatnya supaya tetap kompetitif ya. Karena waktu di event besar ya kayak 12-12 kemarin, terus juga nanti 1-1, itu pasti kompetitor-kompetitor mengaktifkan iklan juga gitu guys ya. Dan dia bisa pasang bid yang lebih mahal lagi dan performa produknya itu lebih bagus dibandingkan kita. Nah kalau misalnya biaya bid kita itu nggak optimal, maka posisi iklan kita itu akan di bawah ya, akan kalah sama yang kompetitor tadi gitu. Makanya di sini kita bisa aktifkan fitur ini supaya posisi produk kita itu masih tetap di atas guys, dan masih bisa tetap bersaing untuk dapetin penjualan. Nah, fitur ini itu berlaku untuk iklan pencarian ya, iklan pencarian manual, plus juga berlaku di iklan produk serupa. Jadi kalau kalian mengaktifkan iklan produk serupa secara manual, biaya bidnya juga bisa dioptimalkan dengan fitur ini. Dan poin selanjutnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kita mengaktifkan fitur ini, itu ROI kita akan dioptimalkan juga gitu ya guys ya, atau efektivitas iklan kita itu akan lebih optimal lagi dan lebih bagus guys. Nah, jadi itulah tadi ya poin-poin dan juga keunggulan misalnya kita menggunakan fitur biaya per klik otomatis ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan gimana caranya mengaktifkan dan menggunakan fitur biaya iklan per otomatis ini langsung ke seller centernya ya guys. Let's go. Oke, nah sekarang saya sudah di seller center. Langsung aja kalian pergi ke iklan Shopee ya, yang di sini. Nah, setelah itu akan muncul ke dashboard iklan seperti ini guys. Kalian klik ini guys ya, settings. Nah, di sini ada yang namanya pengaturan biaya per klik untuk iklan Shopee. Biasanya kalau kalian belum mengaktifkan fitur ini biasanya aktif gitu ya, ada tulisan aktif. Nah, ini kalian klik aja aktifkan. Nanti otomatis akan berubah di sini warna hijau dan berarti itu tandanya fitur biaya per klik otomatis kalian itu sudah aktif guys ya. Jadi mudah banget untuk mengaktifkan fitur biaya per klik otomatis ini.
Simple juga gitu ya, tinggal sekali klik udah beres guys. Dan ya kalian bisa langsung aja gunain ya ke Shopee Seller Center kalian, ke iklan kalian, supaya iklan kalian itu lebih optimal lagi pas nanti di event-event besar guys. Fitur kedua yang saya gunakan untuk mengoptimalkan iklan Shopee saya adalah fitur mode dinamis. Nah, fitur mode dinamis ini juga fitur terbaru dari Shopee ya, sama kayak fitur biaya per klik otomatis tadi. Nah, dengan menggunakan fitur mode dinamis ini, biaya per klik kita itu juga akan dioptimalkan guys. Cuma bedanya kalau biaya per klik otomatis tadi ya, fitur biaya per klik otomatis, itu kan biaya bid kita akan ditambah. Nah, kalau kita mengaktifkan mode dinamis ini, biaya per klik kita itu bisa ditambah, bisa juga diturunkan guys. Dan ini tuh diturunkan dan ditambahnya itu sebesar 50% ya. Kalau yang biaya per klik otomatis tadi kan 2 kali lipat. Kalau yang mode dinamis ini itu 50% guys. Dan ini bisa dinaikkan dan juga bisa diturunkan secara otomatis sama sistemnya Shopee. Dan bedanya lagi kalau kita mengaktifkan mode dinamis ini, itu hanya bisa di iklan pencarian ya, khususnya di iklan pencarian manual. Kalau untuk di iklan produk serupa ataupun iklan toko itu belum bisa ya. Nah, ini kalian bisa gunain ya guys untuk mode dinamis karena benar-benar bisa mengoptimalkan iklan pencarian kalian khususnya ya. Dan untuk cara mengaktifkan dan menggunakan fitur mode dinamis ini kayak gimana, langsung saja kita ke seller centernya ya. Baik, di sini saya langsung aja ke dashboard iklan ya. Kalian langsung aja klik ini buat iklan ya guys. Jadi kita untuk mengaktifkan mode dinamis ini, kita harus buat iklan baru dulu ya. Untuk iklan-iklan yang sebelumnya udah pernah kita buat itu tidak bisa ya diaktifkan mode dinamis, jadi harus iklan baru. Nah, ini kita klik aja iklan pencarian. Terus kita tinggal tambah aja produknya yang mau diiklanin. Nah, setelah itu kita langsung aja klik di sini tambah rekomendasi, kata pencarian. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah guys. Nah, di sini ada nih keterangan mode dinamis. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau kita mengaktifkan mode dinamis ini, itu biaya kita bisa diturunkan dan juga bisa dinaikkan sebesar 50% ya guys. Ini kalian bisa aktifkan ataupun bisa nonaktifkan. Oke, ini saya aktifkan dan setelah itu kalian tinggal klik aktifkan iklan guys. Jadi simple ya untuk mengaktifkan fitur mode dinamis ini. Emang fitur-fitur yang saya jelaskan nanti itu simple-simple guys ya untuk cara mengaktifkannya dan juga simple juga untuk cara mengoptimalkan. Tapi hasil yang bisa kita dapetin itu sangat bagus guys ya. Sudah terbukti di toko saya gitu. Oke, fitur terakhir ya, fitur ketiga yaitu adalah modal harian guys. Jadi kenapa kita saranin untuk memakai modal harian? Karena dari kedua fitur yang tadi kita jelaskan ya, dan kalau kalian pakai, itu rata-rata menaikkan harga bid kita ya guys. Jadi kita bisa batasin ya, biar nggak sampai overbid, itu dengan fitur modal harian kita. Karena ya tadi, biaya per klik otomatis itu ditambah sampai 2 kali lipat. Terus mode dinamis itu ditambah sampai 50%. Nah, kalau kalian nggak batasin mode harian kalian, yang ada nanti ya, takutnya itu kalian overbid dan boncos dan rugi gitu ya guys ya. Jadi di sini untuk menghindari hal tersebut, kita bisa batasin per produk itu dengan modal harian guys. Plus juga dengan menggunakan fitur modal harian ini, itu bukan hanya untuk mencegah overbid, tapi juga dengan modal harian ini kita bisa gunain untuk mengkalkulasi dan juga merencanakan saldo atau budget iklan yang kita punya. Jadi misalnya kita ada modal 100.000 untuk top up budget iklan gitu ya guys. Nah, dari top up 100.000 ini, itu kita mau ngiklanin 4 produk. Nah, supaya 4 produk ini itu bisa kemakan semua ya, dalam tanda kutip kemakan itu iklannya bisa aktif semua, berarti di sini kita bisa mainkan modal hariannya. Misalnya tadi 100.000 modalnya, terus ada 4 produk yang mau kita iklanin. Berarti kita tinggal bagi aja. 100.000 dibagi 4 berarti kan 25. Nah, berarti setiap produk kita bisa pasang modal hariannya 25.000 ya. Produk pertama 25.000, produk kedua 25.000, sampai produk keempat juga 25.000 guys per harinya itu. Jadi pas di hari tersebut, kalau misalnya 25.000 itu kemakan semua gitu ya iklannya, pas gitu semua produk itu bisa dapat klik dan juga impresi guys. Jadi kita bisa gunain ya modal harian ini dengan cara dioptimalkan seperti itu tadi guys. Nah, gimana caranya untuk mengaktifkan fitur modal harian ini? Ini caranya gampang banget ya. Jadi kalian tinggal tadi aja ke sini, terus kita scroll ke bawah. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ini produk-produk yang saya gunain modal harian ya. Kayak ini, itu modal hariannya sampai 150.000 ya. Ada juga yang tanpa batas, karena ini kenapa tanpa batas? Karena hasil iklannya itu bagus gitu ya. Terus ini saya ada 80.000, ada 50.000, ya modal hariannya sampai 50.000 gitu guys. Rata-rata sih 50.000 sampai 25.000 ya modal harian yang saya gunain itu guys. Nah, untuk kalau masang dari awal kayak gimana? Ini ya, kita buat iklan pencarian dulu. Terus di sini nih guys ya, modal nih, kalian tentukan modal ini guys. Nah, di sini kita bisa pasang dari paling minim, yaitu adalah 2.500.
Tapi saran saya guys, jangan kalian itu pasangnya di 2500 ya. Kenapa? Karena kalau kita pasang di 2500, itu kita dapat impresi sama kliknya dikit banget gitu ya. Kalau kalian pasang 25.000 sih biasanya sih. Saran saya ya minimal ya. Minimal itu 25.000. Karena dengan 25.000 itu kita bisa dapat impresi dan juga klik itu udah lumayan gitu ya. Dan juga buat dapetin penjualan. Jadi jangan sampai modal harian itu terlalu sedikit ya. Karena nanti kalian bisa kehilangan opportunity atau peluang. Jadi bayangin aja, kalian pasang modal harian kalian itu katakanlah 10.000. Nah, iklan kalian itu kan aktifnya dari jam 12 pagi sampai jam 12 malam. Misalnya nih, kalian pasang budget harian 10.000, terus pas di jam 10 pagi, itu iklan kalian udah habis gitu ya. 10.000 itu udah kemakan semua. Nah, berarti kan jam 10 sampai jam 12 malamnya nanti iklan kalian udah nggak jalan gitu kan. Sedangkan ya, misalnya gitu ya, pas di jam 7 malam sampai jam 10 malam itu iklan kalian padahal lagi bagus-bagusnya gitu. Padahal orang-orang mau beli atau mungkin mau nyari gitu ya produk kalian itu. Tapi iklan kalian udah nggak aktif. Ya akhirnya produk kalian nggak ditemukan. Makanya di situ saran saya kalian bisa pasang di 25.000. Jangan dikit-dikit modal hariannya. Karena kalian bisa kehilangan opportunity atau peluang gitu ya guys. Oke, jadi itulah tadi ya 3 fitur yang saya gunakan untuk mengoptimalkan iklan Shopee saya. Yaitu adalah mode dinamis, biaya per klik otomatis, sama modal harian untuk supaya mencegah nggak sampai overbid. Dan modal harian juga jangan sampai dipasang terlalu sedikit gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu toko dan juga iklan kalian di Shopee. Dan terima kasih yang sudah menonton, and see you. Bye.